pembahasan mengenai LGBT ini memang mencuat belakangan ini. Dan terakhir, ada pernyataan yang mengundang kontroversi yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kemudian juga Pak Mahfud sempat meralat bahwa yang mengatakan ini bukan beliau atau bukan dirinya sendiri, tapi adalah DPR dan beliau hanya sekedar mengutip. Jadi yang disampaikan adalah LGBT ini adalah kodrat sehingga tidak bisa diatur atau dimasukkan ke dalam hukum pidana. Ada satu hal lagi kemudian yang membuat ini susah untuk bisa dimasukkan ke dalam aturan hukum positif kita, yaitu karena susah mengenai masalah pembuktian. Bagaimana kemudian seharusnya hal ini diatur, bagaimana pandangan dari pemuka agama dan juga pengamat hukum. Untuk itu sudah hadir para narasumber di samping saya. Yang pertama adalah kami perkenalkan Kiai Taufik Damas. Beliau ini merupakan Wakil Khotib Syariah NU Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga nanti untuk bisa melihat lebih jauh lagi dari sudut pandang ataupun juga dari segi hukumnya, yaitu Mas Heri Firmansyah. Beliau merupakan pengamat hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Salam sehat. Malam. Dan juga kita sudah terhubung dengan narasumber berikutnya yang akan bergabung juga melalui daring dalam perbincangan ini, yaitu Wakil Ketua Umum MUI Bapak Anwar Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan Pak Anwar, ini mungkin yang pertama adalah kita bahas mengenai bagaimana sebenarnya LGBT ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD. Betulkah ini termasuk kodrat manusia, Pak Anwar Abbas? Ya, yang disebut dengan kodrat itu adalah sebuah ketentuan Tuhan ya, yang menyangkut biologis manusia yang bersifat universal. Itu yang kita maksud dengan kodrat. Ya. Misalkan wanita itu kodratnya adalah menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, itu adalah kodrat manusia ya, yang perempuan. Kalau kodrat laki-laki itu misalkan dia punya sperma gitu kan, perempuan itu juga punya indung telur, itu adalah kodrat ya. Tapi kalau ketentuan Tuhan itu tidak bersifat universal ya, tapi hanya mengenai atau menimpa salah seorang atau beberapa orang atau sekelompok orang, ya itu adalah takdir bagi dirinya gitu kan. Timbul persoalan ya, kalau LGBT ini masuk kategori kodratkah atau takdirkah? Ya menurut saya tidak masuk ke dalam kodrat itu ya. Karena kalau kodrat itu ya manusia itu kodratnya adalah laki-laki mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-laki. Laki-laki itu pasangan adalah perempuan, perempuan itu pasangan adalah laki-laki. Dan kalau seandainya ada laki-laki memilih pasangannya adalah laki-laki juga, dan kalau perempuan memilih pasangan adalah perempuan juga, itu namanya penyimpangan dari kodrat. Nah, karena dia penyimpangan, maka tugas kita adalah mengembalikan dia kepada kodratnya, gitu. Jadi jangan dia dibiarkan keluar dari kodratnya. Oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban kita bersamalah ya, untuk mengembalikan mereka, bukan menjustifikasi dan bukan menerima kehadiran mereka, tapi adalah kita tugasnya membantu mereka untuk kembali kepada kodratnya. Kalau seandainya dia itu mencintai laki-laki, kita alihkan ya, supaya dia kembali kepada mencintai lawan jenisnya gitu. Itulah mungkin barangkali yang bisa saya komentar secara singkat terlebih dahulu. Pak Anwar, upaya pemerintah sejauh ini, sikap wakil rakyat sejauh ini, menurut Pak Anwar, apakah cenderung menjustifikasi atau memang cenderung mengarahkan? Yang mana sebenarnya? Ya, karena menurut saya ya kenapa tidak dimasukkan ke dalam undang KUHP ya. Melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian itu sebuah tindakan yang terlarang dalam agama. Bagi saya terpikir begini, di dalam pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu tidak boleh ada undang-undang ya, termasuk KUHP yang isinya telah bertentangan dengan ajaran agama.
Dan seperti kita ketahui bersama di negara kita kan ada 6 agama yang diakui oleh negara ya. Itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari ke-6 agama tersebut, saya lihat tidak ada satupun yang membenarkan dan yang melegalkan praktek LGBT tersebut. Oleh karena itu pertanyaan saya adalah ya mengapa anggota DPR ini kok tidak memperhatikan nilai-nilai dari ajaran agama gitu. Tidak hanya ajaran agama Islam, tapi dari 6 ajaran agama yang ada tidak ada yang mentolerir satupun itu praktek LGBT tersebut gitu. Kenapa lalu tidak dihiraukan? Padahal di DPR itu kan agamanya juga ada yang agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada itu semuanya. Lalu mengapa kok anggota DPR itu tidak memasukkan dan masukkan nilai-nilai dari ajaran agamanya ke dalam KUHP? Itu bagi saya sebuah pertanyaan besar. Padahal mereka-mereka itulah wakil-wakil rakyat ya. Padahal mereka itu semestinya menjadi insan-insan Pancasilais. Kalau mereka itu benar-benar insan-insan Pancasilais, maka menurut saya dia tidak akan lupa terhadap ajaran agamanya. Sebagai seorang Muslim dia tidak akan lupa dengan ajaran agama Islamnya. Sebagai seorang Kristen dan Katolik dia tidak akan lupa dengan ajaran Kristen Katoliknya. Sebagai orang Hindu dan Buddha dia tidak akan lupa. Sebagai orang Hindu dan Buddha, sebagai orang Konghucu dia tidak akan lupa sebagai pengikut agama Konghucu. Tetapi mengapa kok mereka lupakan ajaran agamanya? Oleh itu kesimpulan saya ya ternyata anggota DPR kita juga tidak bisa memahami falsafah bangsa sendiri secara baik. Ternyata anggota DPR kita juga tidak bisa memahami konstitusi ya yang harus dia junjung tinggi di negeri ini secara baik. Itu dilema betul menurut saya ya. Semestinya setiap anggota DPR itu paham betul ya tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga tidak ada produk-produk undang-undang yang dia buat yang bertentangan dengan ajaran agama. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak agama yang diakui negara kita di Indonesia ini yang mengakui LGBT? Tidak ada satupun. Mengapa kok ada undang-undang yang kita buat sendiri oleh wakil-wakil DPR ini yang tidak menyinggung-nyinggung dan bahkan ada terkesan oleh saya ya memberi peluang ya, kepada tumbuh dan berkembangnya LGBT di negeri ini. Memberi peluang sebuah tumbuh. Hal yang sangat saya sesalkan ya. Terima kasih. Nanti kita akan lebih lanjut mendengarkan bagaimana pendapat narasumber, tapi memang dari kalimat yang diucapkan itu disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini ada terbagi menjadi dua. Kalau saya bisa bilang intinya adalah yang pertama, betulkah kemudian LGBT ini termasuk kodrat? Yang kedua adalah bagaimana LGBT ini tidak bisa dimasukkan ke dalam KUHP. Nah, ini yang akan menjadi materi perbincangan kita malam hari ini. Kami sebelumnya juga akan ajak Anda untuk bisa melihat data yang kami miliki mengenai KUH pidana. Nah, ini pasal yang mengatur pidana perilaku sesama jenis. Anda lihat pasal 414 tentang pencabulan. Setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya. Kemudian di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Anda bisa baca sendiri juga pemirsa bagaimana uraian dari pasal 414. Tapi satu hal juga mungkin yang saya bisa jelaskan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tidak memasukkan mengenai LGBT ini ke KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah karena memang sulit secara pembuktian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini yang disampaikan bahwa Pak Mahfud mengatakan KUHP yang baru tidak memuat larangan terhadap LGBT, tidak memuat larangan karena memang tadi sudah sempat saya jelaskan, karena memang LGBT itu kodrat dari Pak Mahfud MD yang kabarnya disampaikan mengutip dari anggota DPR. Kemudian juga masalah pembuktian, sehingga kemudian satu lagi karena kodrat ini bukan orangnya yang bisa dihukum, tapi kemudian adalah perbuatannya yang bisa dihukum. Kita minta pandangan dari Pak Yai, bagaimana Pak Yai? Mungkin dari poin pertama terlebih dahulu, betulkah kemudian LGBT ini kodrat sehingga orangnya tidak bisa dihukum, tapi perbuatannya yang dihukum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal apakah LGBT ini kodrat atau bukan, ya tentu ada pandangan yang berbeda-beda. Tapi saya punya pengalaman dengan beberapa kawan yang memang dia homo atau lesbi. Itu kalau ditanya, seandainya dia bisa memilih, dia ingin menjadi orang yang seperti kebanyakan orang. Karena menjadi homo, lesbi atau transgender itu ternyata
di masyarakat itu tidak enak, mendapat stigma, bahkan di dalam keluarga. Itu ada beberapa kasus perempuan yang tidak suka laki-laki, dia sukanya pada perempuan juga, dan keluarganya tahu, keluarganya marah, mencela, mencaci maki, bahkan sampai ada kasus memaksa si perempuan ini untuk suka laki-laki, kemudian diperkosa oleh keluarganya sendiri. Ini kasus gitu, yang harus dilihat fakta. Maka kalau ditanya apakah kodrat atau bukan, kita bisa bertanya kepada mereka. Seandainya bisa memilih, mereka itu pasti memiliki orientasi seksual seperti kebanyakan orang, karena itu yang aman. Ketika dia lahir sebagai laki-laki, ya udah, dia akan terus jadi laki-laki. Dia menikah dengan perempuan. Sebaliknya kalau dia dilahirkan sebagai perempuan, ya dia terus jadi perempuan, kemudian menikah dengan laki-laki. Tapi ternyata kasusnya tidak sesederhana itu. Banyak orang yang lahir sebagai laki-laki tapi memiliki jiwa perempuan. Ada juga seorang perempuan jiwanya laki-laki sehingga kemudian menjadi lesbi atau gay. Nah, maka kalau ditanya apakah kodrat atau bukan, ya itu pasti terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang itu kodrat, atau ada yang bilang itu bukan kodrat. Baik, nah mungkin untuk bisa menyatukan pendapat tersebut didudukkan kembali kepada aturannya yang ada dalam Al-Quran seperti apa? Dalam agama seperti apa, Pak Yai? Aturan di dalam agama tentu mengecam. Agama itu perilaku sesama jenis. Agama mengecam. Tapi kita kan bisa di zaman sekarang ini, kalau kita baca penelitian itu, kita harus melihatnya itu secara simpatik. Sehingga tidak jatuh korban di kalangan LGBT itu diperlakukan tidak nyaman di tengah masyarakat. Bahkan di tengah keluarganya, banyak yang karena stigma-stigma itu kemudian diperlakukan secara diskriminatif dan lain sebagainya. Saya pribadi ya tidak akan mendukung kalau ada, tidak akan mendukung. Atau bahkan saya mengecam kalau ada kelompok LGBT yang mengkampanyekan orang untuk masuk dalam kelompok itu. Tapi kalau ada kelompok yang menolak diskriminasi terhadap LGBT, ya saya setuju, karena memang tidak boleh diskriminasi yang namanya LGBT. Saya umpamanya punya perusahaan, punya pegawai, kebetulan pegawai saya gay atau lesbi, ya saya tidak boleh memecat, gitu loh. Itu yang saya maksud anti diskriminasi terhadap LGBT. Tapi kalau ada kelompok LGBT mengkampanyekan agar orang ikut kelompok mereka, yang laki-laki jadi gay, yang perempuan jadi lesbi, wah itu harus kita kecam yang seperti itu, gitu loh. Jadi sekali lagi soal kodrat atau tidak, saya kembali, seandainya orang bisa memilih, orang pasti memilih orientasi seksual yang aman, yang tidak kemudian mendapatkan stigmatisasi, tidak dikecam, tidak dihina, tidak dilecehkan, begitu. Baik, bagaimana kemudian dengan memasukkan pidana ini, atau maksud saya memasukkan LGBT ini ke dalam hukum pidana, nanti juga Mas Heri akan berikan pandangannya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Untuk Anda yang mungkin baru bergabung dalam perbincangan ini di Apa Kabar Indonesia Malam, kami juga perlu sekali lagi untuk bisa menginformasikan kepada Anda bahwa dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, mungkin bisa kita bagi menjadi dua, kita ambil 2 poin. Yang pertama adalah, betulkah kemudian LGBT ini merupakan kodrat? Karena dasar inilah yang disebut Pak Mahfud MD yang menjadikan para pelaku ini tidak bisa kemudian dihukum, atau para penganut LGBT ini. Dan yang kedua adalah, apakah betul memang LGBT tidak bisa dimasukkan ke dalam hukum pidana kita, hukum positif kita? Mas Heri, apakah memang ini termasuk hukum agama yang tidak bisa dimasukkan dalam hukum pidana? Memang berbeda wilayahnya atau seperti apa? Ya, sebelumnya kan kalau kita lihat dari tema ini kan ada hukum Islam dan HAM ya. Betul. Seakan-akan kalau saya membacanya ada dikotomi antara hukum Islam dengan HAM. Seakan-akan itu hukum Islam tidak mencerminkan adanya HAM. Padahal kan HAM itu di setiap agama pasti diajarkan. Dan bahkan Islam pun mengajarkan hal itu ya, tentang human rights itu kan dijunjung tinggi, bagaimana itu juga diajarkan. Nah, dalam perspektif kalau kita bicara pendekatan hukum kemanusiaan, itu kan bicara tentang legal protection on the law, legal justice under the law. Orang itu akan dilindungi kalau eksistensinya diakui. Nah, sehingga kenapa menurut saya ya, KUHP itu tidak menyebutkan kata LGBT di dalamnya, kemudian juga tidak mengatakan perbuatan LGBT itu dilarang, karena masih perdebatan di situ secara demokratis, apakah kemudian LGBT ini pantas dalam tanda petik ya, mendapatkan hak untuk kemudian sama tadi kedudukannya dengan yang katakanlah yang normal, yang kita katakan sesama jenis, karena dianggap ini ada perilaku menyimpang dalam konteks tatanan sosial ya. Maka itu yang kemudian tadi mengapa dia nggak
langsung dimasukkan dalam KUHP. Nah, karena ada konsekuensi logis dan yuridisnya jika menempatkan hal itu dalam KUHP. Dan dalam perjalanan masih banyak perdebatan, Mbak Putri. Untuk itu kemudian dikatakan sebagai subjek hukum tadi. Betul. Sehingga kalau kita lihat tadi pasal KUHP yang dimasukkan, yang beririsan menurut pandangan kita dengan LGBT, itu kan menyatakan misalnya perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis maupun lawan jenis. Berarti ya, ini hanya bagian itu saja yang kemudian dielaborasi, tapi tidak mengatakan di dalam KUHP saya tidak menemukan ya bahwa tadi perbuatan LGBT itu dilarangnya tidak ada. Nah, tapi ketika mengerucut pada salah satu atau salah dua ketentuan pasal, tadi yang kita lihat di pasal 414 begitu. Masalahnya adalah pencabulan berarti. Ya, sedangkan pencabulan dalam perspektif umum ya mau sesama jenis, mau beda jenis, pelanggaran itu pasti dilarang dalam konteks hukum bisa dipidana nasional, gitu kan? Karena memang tujuan dari hukum pidana adalah menjaga tata tertib masyarakat. Tertib masyarakat itu yang dijaga. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh sesama jenis ataupun yang berbeda jenis, ya tetap akan dilarang itu perbuatannya. Karena dalam konsepsi konstruksi hukum pidana itu kan ada perbuatan yang dilarang, dengan perbuatan yang dilarang tadi ada ancaman pidananya, ada sanksi pidananya. Betul. Mas Heri, tapi apakah hanya cukup dengan ini saja sudah cukup? Sehingga kemudian tadi seperti Pak Anwar Abbas bilang, kita sebenarnya tidak menjustifikasi atau pemerintah tidak menjustifikasi dan juga tidak memberikan tempat bagi mereka. Apakah kemudian hanya cukup dengan hanya ini? Saya tidak menguasai hukum Islam, jadi saya tidak akan bicara pada konteks tadi. Tapi dalam konteks hukum pidana, kita akan bicara tentang criminal policy, Mbak. Kebijakan hukumnya tadi seperti apa untuk hukum pidana. Kemudian yang melatar belakang pasti adalah politik hukum. Nah, ini ada political will nggak dari pemerintah? Nah, ini jatuhnya kan pastinya bukan di masyarakat kan. Masyarakat mungkin hanya mendorong isu ini agar concernnya di situ. Tapi yang ketok palu pastilah DPR kan. Yang punya legitimasi untuk melakukan hal itu karena dari pemilu kita titipkan suara kita, hak kita kepada mereka untuk kemudian bisa melakukan hal ini. Nah, perdebatannya bukan lagi bicara tentang ranah hukum saja, tapi political will. Nah, kita belum melihat sejauh ini dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2023, itu pernyataannya tegas dan lugas terkait dengan isu ini. Baik. Sejauh ini itu yang bisa kita pahami begitu. Baik. Nah, kita juga karena tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Heri, kita juga bisa baca bagaimana judul dari perbincangan kali ini, LGBT Dilema Hukum Islam dan HAM, terkait juga dengan hak asasi manusia. Kita sudah terhubung dengan Bapak Ahmad Taufan Damanik selaku mantan Komisioner Komnas HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Taufan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Taufan, pengaturan mengenai LGBT ini jika dimasukkan dalam hukum pidana, hukum positif kita, apakah termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, Pak Taufan? Ya, itu gini ya, dalam konsepsi internasional memang ada range yang katakanlah dari mulai yang paling kiri sampai yang paling liberal misalnya, itu ada semua. Yang paling liberal misalnya sebagai contoh ya, negara-negara yang bahkan mengakui dan melegalisasi misalnya pernikahan sejenis, mengakui organisasi LGBT ya misalnya seperti itu. Dua isu ini bagi Indonesia akan sangat sulit dan bagi negara-negara tertentu juga sangat sulit. Tapi kita juga tentu melihat juga ada negara-negara yang tadinya tidak melegalisasi pernikahan sejenis, kemudian sekarang melegalisasi. Taiwan sebagai contoh, itu yang terbaru. Seperti itu ya. Jadi perkembangan-perkembangan dari satu sistem hukum satu negara itu, dia akan ditentukan oleh diskursus yang dikembangkan di negara itu sendiri. Saya kebetulan dalam 5 tahun dulu sebagai Ketua Komnas HAM ikut terlibat dalam mendiskusikan ya masalah isu-isu LGBT ini dalam RKUHP pada waktu itu. Memang untuk sampai pada tingkat yang paling liberal tadi itu sangat tidak mungkin. Dan saya ketika berdiskusi dengan teman-teman yang katakanlah memperjuangkan hak-hak LGBT Indonesia juga, mereka sudah menyadari bahwa itu tidak mungkin terjadi di Indonesia, legalisasi pernikahan sejenis misalnya. Pengakuan terhadap organisasi LGBT itu pasti tidak mungkin lah itu, seperti itu ya. Nah, maka kemudian ada beberapa hal yang tempoh hari katakanlah diskursus yang kurang lebih disepakati atau menjadi konsensus itu. Pertama misalnya tidak boleh ada persekusi, tidak boleh ada kekerasan dan diskriminasi seperti tadi dikatakan oleh Pak Kiai Taufik Damas tadi ya. Ya, itu yang kemudian tempoh hari menjadi semacam common ground dari semua pihak yang mendiskusikan di DPR maupun di pihak pemerintah. Walau perdebatannya bertahun-tahun.
bertahun-tahun. Saya tahu ada partai-partai tertentu yang waktu itu bahkan ingin memasukkan pasal-pasal mengenai kriminalisasi terhadap LGBT. Tapi ada perdebatan lain, misalnya dari ahli-ahli hukum juga yang mempersoalkan apakah identitas seseorang yang itu merupakan pribadi, pilihan pribadinya itu bisa diintervensi oleh negara melalui pasal-pasal pidana dalam KUHP. Itu perdebatan waktu itu, sehingga kemudian jalan tengah yang diambil adalah terkait dengan kriminalisasi yang terkait dengan perilaku. Jadi seperti tadi pasal tertentu yang melarang perbuatan cabul. Meskipun dulu memang saya sebagai ketua Komnas saya katakan, loh kalau perbuatan cabul ya kepada siapa saja sebetulnya. Nggak boleh itu ada. Perbuatan kekerasan seksual kepada anak misalnya di bawah 18 tahun, waktu itu mau ada masuk subpasal ya, yang memasukkan unsur LGBT. Saya waktu itu mendebat, saya katakan bukan saya setuju. Saya sama sekali nggak setuju karena saya 30 tahun lebih memperjuangkan hak anak, saya paling anti kekerasan seksual terhadap anak. Tapi saya katakan kekerasan seksual terhadap anak itu tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Mau LGBT maupun yang bukan LGBT, semuanya itu harus dipidanakan. Maka pasal-pasal yang berkait dengan perilaku seksual yang kita anggap tindak kriminal itulah yang kemudian disepakati menjadi platform bersama di dalam KUHP. Tapi saya akui bahwa perdebatan itu lebih dari 12 atau 15 tahun sebetulnya. Dan akhirnya inilah yang kita terima dan saya kira ini platform atau common discourse yang kita sepakati bersama. Nah, sekali lagi soal perspektif asasi manusia, perspektif asasi manusia itu seperti saya katakan tadi itu ada yang mulai dari ekstrim kiri sampai ekstrim yang paling kanan. Yang paling ekstrim kanan misalnya yang katakan melegalisasi pernikahan sejenis misalnya. Tapi yang negara-negara tertentu termasuk Indonesia baru masuk pada tahap untuk tidak membiarkan ada praktek diskriminasi, persekusi, kekerasan terhadap pilihan-pilihan individual tadi itu, dan tidak membiarkan juga negara mencampuri urusan-urusan yang sifatnya personal. Atau katakanlah kalau kaitannya dengan seksual itu ada di ruang-ruang kamar privat orang, kita nggak mungkin membiarkan negara masuk. Tapi ruang publik itu diatur. Kan kita punya undang-undang yang juga sudah lama dulu ya yang melarang pornografi dan macam-macam. Itu kan ruang publik. Ya, dan itu cukup kuat sebetulnya untuk melindungi baik itu anak-anak maupun orang-orang dewasa yang sangat mungkin misalnya mengalami penetrasi kekerasan atau pelecehan seksual dari orang-orang tertentu, termasuk juga orang-orang yang katakanlah LGBT itu. Gitu. Kurang lebih begitu selama ini perdebatan yang saya tahu. Baik, Pak Anwar Abbas, yang bisa dilarang adalah perilakunya, tapi tidak bisa dengan orangnya, karena itu merupakan salah satu intervensi kepada hak pribadi manusia atau hak asasi manusia. Pak Anwar, silakan. Ya, kalau bagi saya ya, Tuhan itu hanya menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kodratnya, laki-laki mencintai perempuan dan kodratnya perempuan mencintai laki-laki. Kalau ada laki-laki mencintai laki-laki dan perempuan mencintai perempuan, berarti dia keluar dan menyimpang dari kodratnya. Kalau ada orang yang menyimpang dan keluar dari kodratnya, maka tugas kita adalah membantu mereka untuk kembali supaya bersikap dan berbuat sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu menurut saya juga tidak setuju kita mendiskriminasi ya. Tapi kita harus membantu dan mengulurkan tangan kita untuk memberikan pendidikan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka, dan kalau perlu meminta bantuan para saintis dan ahli medis ya untuk menolong mereka. Begitu. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, ini adalah sebuah tindakan menyimpang dari kodrat. Dan itu tidak boleh kita biarkan, tetapi kita juga tidak boleh bersikap pasif gitu. Kita harus membantu mereka ya, memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka, kemudian memberikan tindakan-tindakan medik kepada mereka, sehingga kita harapkan mereka akan pulih kembali gitu. Kalau dia laki-laki dia akan mencintai perempuan, dan kalau dia perempuan dia akan mencintai laki-laki. Sehingga seperti yang dikatakan oleh salah seorang narasumber tadi ya mereka akan bisa kembali hidup seperti kebanyakan orang gitu. Karena dia juga ingin hidup sesuai dengan kodratnya. Seperti itu ya. Baik Pak Anwar, nanti kita lanjutkan kembali, tapi
Taufan, terima kasih sudah berkenan untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini walau singkat dengan keterbatasan waktu yang dimiliki. Terima kasih sudah memberikan informasi ini kepada kami. Selamat malam. Dan nanti untuk para narasumber lainnya kita masih akan lanjutkan perbincangan setelah jeda, kami segera kembali. Baik, segmen ini merupakan segmen terakhir perbincangan kita mengenai hal ini. Jadi mungkin saya akan berikan kesempatan pendek-pendek singkat-singkat kepada para narasumber. Pak Kiai terlebih dahulu mungkin. Baik, pada akhirnya saya setuju bahwa yang bisa diintervensi oleh negara tentang itu semua itu ya memang negara harus intervensi. Contoh yang bisa diintervensi oleh negara itu adalah legalisasi organisasi LGBT. Itu kan negara tidak boleh melakukan itu. Tidak perlu negara melegalisasi adanya organisasi LGBT atau legalisasi pernikahan sesama jenis. Nah, ini juga wilayah negara. Pemerintah boleh melarang, tidak ada legalisasi. Jadi kita tidak ingin juga negara ini terlalu liberal seperti beberapa negara yang melegalisasi pernikahan sesama jenis atau melegalisasi organisasi LGBT. Tidak perlu. Nah, tapi bahwa kita ini harus memiliki cara pandang yang humanis terhadap kelompok itu, iya, sehingga tidak terjadi diskriminasi, bahkan tidak terjadi stigma dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan kalau bukan di setiap keluarga. Ada keluarga yang kemudian salah satu anggotanya itu menjadi bagian dari LGBT. Itu kalau dinarasikan sebagai secara negatif, itu kadang-kadang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Banyak kasus akhirnya mereka lari dari rumah. Di jalanan, ngamen, ketemu sama-sama komunitasnya. Akhirnya melakukan hubungan seks sesama jenis yang tidak terkontrol. Maka lahirlah berbagai fenomena sosial atau penyakit sosial. Penyakit yang kemudian seringkali disinyalir itu seperti AIDS dan lain sebagainya, tidak terkontrol lagi. Gitu loh. Jadi bagi saya harus ada cara pandang yang simpatik. Apakah ini kodrat atau bukan kodrat, itu tadi saya sering tanya kepada mereka. Kalau mereka bisa memilih, itu sebagian yang pernah saya tanya, mereka akan memiliki orientasi seksual seperti kebanyakan orang. Baik. Kemudian juga pada penutup dari Pak Anwar Abbas, silakan Pak. Ya, kalau bagi saya ya negara tidak boleh mentolerir praktik LGBT. Nah, oleh karena itu karena LGBT itu adalah penyimpang dari kodrat. Oleh karena itu tugas kita bersama lah, tidak hanya tugas masyarakat dan keluarga, tapi juga tugas pemerintah membimbing mereka, mengarahkan mereka supaya kembali kepada kodratnya agar mereka bisa hidup aman, tentram, damai, dan bahagia. Oleh karena itu bagi saya negara tidak boleh berlepas tangan. Oleh karena itu juga lah sebabnya mengapa saya tidak mentolerir ada konser Coldplay. Karena kalau seandainya konser itu kita perbolehkan, maka berarti kita memberi ruang kepada gerakan LGBT untuk mempromosikan perilaku menyimpang tersebut gitu. Oleh karena itu bagi saya ya terus terang saja, jika pemerintah mentolerir konser Coldplay, maka berarti pemerintah memberi ruang kepada LGBT untuk tumbuh dan berkembang di negeri yang berfalsafahkan Pancasila dan berhukum dasar dengan Undang-Undang 45, di mana pasal 329 ayat 1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu tidak boleh ada konser-konser ya di negeri ini yang bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama, apakah itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Padahal kan masih banyak konser-konser lain ya, pemusik-pemusik lain yang bisa kita terima. Kenapa tidak yang sesuai dengan falsafah bangsa kita saja yang kita undang begitu? Itu bagi saya sebuah pertanyaan besar. Ada apa dan mau apa negara ini? Gitu. Baik, Pak. Padahal dampak dan implikasinya luar biasa ini. Ya. Saya sudah berkonsultasi dengan psikolog ya. Kira-kira apa dampak kalau seandainya Coldplay ini diselenggarakan? Kata mereka begini, kalau para pendukung fanatiknya Pak Abbas, mereka akan meniru segala tingkah lakunya serta pandangan dari para pemain Coldplay ini. Kalau mereka pendukung LGBT, mereka akan menjadi pendukung LGBT gitu. Dan yang paling merisaukan para psikolog adalah anak-anak remaja yang sedang mencari jati diri. Maka tidak mustahil ya anak-anak remaja kita akan terpengaruh oleh Coldplay ini, konser musik ini, sehingga akhirnya ya LGBT di negeri ini tumbuh dengan subur dan berarti. Kalau itu terjadi ya, maka negeri ini menurut saya akan menjadi negeri yang
masyarakatnya tidak lagi berakhlak dan bermoral. Ya. Baik, Karena Pak Anwar. menurut saya penyimpangan dari kodrat itu adalah tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan konstitusi kita. Baik, Demikian, baik. terima kasih. Baik, Pak Selamat Anwar. berkat. Singkat saja mungkin Mas Heri, terakhir. Ya, mungkin dorongannya begini, pemerintah punya sikap tegas ya, ekstrem kiri atau kanan, tapi tidak selalu di tengah saja. Agar ini jelas sebenarnya posisi pemerintah terkait dengan hal ini apa, menolakkah atau menyatakan pendapat yang lain kah, sehingga ini tidak menjadi diskursus dari publik yang tidak menemui ujung kan, Ya, gitu betul. kan. Dan ada konsekuensi logis dan yuridis jika misalnya LGBT ini diatur dalam hukum positif kita. Karena bicara tentang regulasi, di ujungnya ada penegakan hukumnya. Harus difikirkan betul ini. Masalah SDM, masalah katakanlah penumpukan perkara terkait hal ini, bagaimana penyikapannya. Jangan sampai ada regulasinya, tapi penegakan hukumnya ternyata tidak kemudian selaras dengan regulasi itu sendiri. Jangan-jangan itu hanya tertulis ada, tapi kemudian pada pelaksanaannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Ini juga satu dilematisasi dalam penegakan hukum menurut saya. Jadi perlu dihitung kembali dan kemudian perlu pernyataan sikap yang tegas dan jelas yang clear dari pemerintah terkait hal ini. Baik, Mas Heri terima kasih, Pak Yai juga terima kasih, Pak Anwar Abbas juga terima kasih sudah berkenan untuk bisa berbincang-bincang mendiskusikan masalah hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.